Halo semuanya, kembali lagi bersama Heartfelt, dokter keuangan pribadimu. Setelah download dan daftar di aplikasi sekuritas atau agen reksadana, saya harus beli produk yang mana ya? Itulah yang akan kita jawab pada video ini. Pertama, kita akan kenalan singkat dulu dengan RDPU. Dengan membeli reksadana, artinya kita membeli sepaket investasi yang dikelola oleh perusahaan profesional yang disebut manajer investasi. Makanya penting banget buat memilih manajer investasi yang terpercaya. Pada reksadana pasar uang, sepaket investasi itu isinya instrumen-instrumen pasar uang yang salah satunya adalah deposito. Jadi, gak heran kalau RDPU sifatnya bisa mirip deposito, yaitu keuntungannya stabil, resikonya rendah, yang artinya sangat kecil kemungkinan rugi, dan bisa digunakan buat investasi jangka pendek. Jadi, cocok buat menempatkan dana darurat dan investasi yang kurang dari 1 tahun. Tapi tentunya harus pilih RDPU yang tepat ya. Bagi kamu yang udah langganan Heartline Subscription, bisa lihat list RDPU favorit kami pada Golden List ataupun Heartline setiap bulannya. Cara membaca tabel ini cukup simple. Di kolom pertama ada nama produk, kemudian di mana aja produk ini dapat dibeli, perkiraan keuntungan tahunan, dan keterangan kenapa produk itu menarik. Lalu, kami juga membagi RDPU menjadi 2 jenis, konservatif RDPU dan high return RDPU. Konservatif RDPU adalah RDPU yang sebagian besar isinya deposito, sehingga fondasinya lebih kuat tapi hasilnya lebih kecil. Sedangkan high return RDPU sebagian besar isinya adalah obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun, sehingga hasilnya lebih maksimal tapi fondasinya lebih beresiko. Terus pilih yang mana nih? Ini dia tipsnya. Sebenarnya waktu kita beli konservatif ataupun high return RDPU, keduanya akan terasa sama-sama stabil dalam keadaan normal. Terus apa fungsinya fondasi yang lebih kuat pada konservatif RDPU? Mirip seperti fondasi rumah. Di saat normal, kita nggak bisa ngerasain apa bedanya rumah berfondasi kuat dengan yang fondasinya biasa aja. Perasaan diinjek rasanya sama aja deh. Tapi beda ceritanya kalau rumah itu dapat tekanan lebih besar seperti bencana angin ataupun gempa. Rumah berfondasi kuat akan lebih stabil. Seperti itulah konservatif RDPU. Kalau terjadi gejolak yang gak terduga, konservatif RDPU bisa mempertahankan kestabilan lebih baik daripada high return RDPU. Jadi kalau kamu perlu keamanan ekstra, konservatif RDPU adalah pilihan yang cocok untukmu. Tapi kalau kamu bertujuan memaksimalkan hasil, high return RDPU adalah pilihan yang cocok untukmu. Tips kedua, bagi pembelianmu ke minimal 2 manajer investasi. Walaupun kamu udah melakukan riset dan percaya pada satu produk investasi, hal-hal tidak terduga tetap aja bisa terjadi. Kami sarankan setidaknya bagi pembelian RDPU kedua produk. Tips ketiga, RDPU sifatnya stabil, sehingga kamu bebas beli kapan aja, tanpa harus mengkhawatirkan waktunya tepat nggak sih? Meskipun begitu, kami tetap menyarankan untuk mengontrol investasi tiap bulan, buat memastikan investasimu berkembang sesuai target. Tenang aja, melalui Heartlines, kami akan membantumu mengontrol investasi tiap bulan. Inilah kesimpulan dari setiap tips tadi. Selanjutnya, kita akan bahas tips berinvestasi RDPT.